Adakah kejadian pandemi yang cukup membekas buat Abang? Yes, ada. Apa itu? Jadi waktu pandemi melanda dunia dan Indonesia juga ikutan di lockdown. Betul. Saya pertama kali waktu itu adalah posisinya di Bali. Oke. Ketika saya di Bali, saya melakukan photoshoot dan saya ada fashion show di sana. Nah, setelah selesai acara photoshoot, setelah selesai acara fashion show, pokoknya kalau saya nggak salah tanggal 15 Maret saya dikabarinya, dan tanggal 15 Maret pula itu adalah hari pertama Indonesia di lockdown. Betul. Dan posisi saya di Bali, karena saya pulang dari Bali tanggal 16 Maret. Semua tanggalnya saya ingat banget karena kejadiannya membekas di hati saya. Tanggal 15 malam ketika saya sudah mau tidur di hotel, saya sudah balik dari venue, tiba-tiba telepon saya berbunyi. Saya dikabarin sama keluarga dari Bang Ade. Bang Ade itu ikut sama saya udah lumayan lama. Betul. Saya dikabarin oleh Bang Ade sudah nggak ada. Mungkin Mbak Arianti kenal dengan Bang Ade. Iya. Bagaimana kedekatan kami, bagaimana dia mengurusin semua keperluan saya. Dan saya kecewanya kenapa saya dikabarin setelah tanggal 15. Setelah saya tanya balik kapan meninggalnya, ternyata Bang Ade itu meninggal tanggal 12 Maret. Sebelum lockdown ya? Iya, tanggal 15 Maret. Cuman saya tahunya tanggal 15. Nah, dan akhirnya itu menjadi saya syukurin loh. Serius. Oh ya? Saya jadinya bersyukur kenapa dikasih tahu tanggal 15 itu. Setelah saya berpikir, ternyata Bang Ade itu nggak mau ngerepotin saya. Saya berangkat dari Jakarta ke Bali tanggal 13 pagi, subuh. Dan dia meninggal tanggal 12 malam. Seandainya keluarganya ngasih tahu ke saya, tanggal 3, aku nggak akan ke Bali, pekerjaan saya akan hancur semuanya. Dan saya akan langsung ke Medan untuk mengikuti pemakamannya beliau. Dan itu yang saya syukurin. Dan saya percaya satu hal, orang baik akan ketemu dengan orang baik. Yes. Nah, Bang Ade dalam hal ini, dia nggak mau ngerepotin saya. Dan luar biasanya lagi ya, puji Tuhannya, saya dikasih taunya itu setelah semua kegiatan saya di Bali selesai. Sudah selesai semua, dan ya saya berduka, udah pasti berduka. Dan saya lumayan lama berdukanya. Karena Bang Ade itu adalah orang yang sangat dekat dengan saya, yang setiap hari menyediakan apa yang harus saya makan, apa yang harus saya pakai, itu semua Bang Ade semua yang ngurus semua. Ya, Bang, ya? Iya. Jadi ketika dia nggak ada itu sangat luar biasa. Dan cuma mungkin karena seiring berjalannya waktu, masih ada beberapa teman-teman yang ada di sekitar saya itu yang masih mensupport saya dan mendukung saya gitu. Saya masih selalu optimis dan selalu ikut acara-acara apapun, walaupun selama pandemi aku tetap produktif dan lain sebagainya. Dan aku bersyukur di tahun pertama pandemi saya nggak ngerasa bahwasanya adanya pandemi. Masih tetap berkarya. Karena rezekiku luar biasa. Saya bahkan mendapat beberapa kontrak di beberapa perusahaan tekstil. Iya. Cuman setelah tahun keduanya, tahun kedua sekarang baru mulai terasa. Iya. Dan itu dirasain semua. Betul sekali. Nah, nggak sampai di situ aja, Mbak. Nggak sampai di Bang Ade ya. Ada beberapa orang yang tinggal sama saya yang benar-benar pergi juga meninggalkan saya. Di endemi? Ya, selama pandemi ini. Jadi, setelah Bang Ade, ada lagi yang meninggal. Setelah itu, ada lagi yang meninggal. Dan itu semua satu rumah tinggalnya. Tinggal sama-sama dengan saya. Makanya saya bilang tadi sama teman-teman semuanya, bagaimana saya melewatin itu semuanya. Yang paling puncaknya itu adalah saya ada staff namanya Dedi. Kedekatan kami itu sangat luar biasa karena dia yang selalu ada di rumah setiap saat. Istilahnya yang selalu saya bawa ke mana-mana, keluar kota, kemana, adalah Dedi. Dan saya membimbing dia darinya awalnya sebagai asisten pribadi saya, akhirnya menjadi staff di yayasan saya,
Dan akhirnya saya mendidik dia untuk menjadi seorang Desainer. desainer. Dan saya sudah sejauh dia show pertama, show kedua, itu aku lihat hasilnya dan impactnya luar biasa. Iya. Kami tinggal bersama-sama kurang lebih sekitar 4 tahun. 4 tahun kurang lebih. Dan tiba di masa suatu waktu umur dia umur dia masih sekitar 20-an tahun. Masih sangat muda. Masih sangat muda. Dan tiba-tiba aku dikabarin. Aku mendapat kabar kalau dia udah nggak bisa jalan. Jadi separuh badannya sudah lumpuh. Memang sudah lama dia sakit seperti itu atau? Belum, baru. Oh. Jadi dari dia sakit sampai meninggal itu hanya 2 mingguan. Cepat sekali ya? Iya, sangat cepat sekali. Nah, ketika dibawa ke rumah sakit, saya sempat ngerawat di rumah sakit. Dokter memvonis bahwasanya kanker otak. Ya. Dan ketika orang sudah menyerah dengan segala penyakit itu, saya masih berusaha untuk berjuang meyakinkan bahwasanya si Dedi itu harus semangat. Akhirnya singkat ceritanya dia dibawa pulang ke rumah. Sebenarnya sih aku melarang ya, jangan dibawa ke rumah. Memang kondisinya harusnya Iya, di rumah. harusnya ya? masih di rumah sakit, Betul. gitu ya. Dan jam 3 subuh tanggal 1 Maret aku dikabarin si Dedi sudah nggak ada. Berarti Dedi adalah orang keempat yang hidup dengan saya, yang sudah pergi mendahului kita. Di situ memuncak semua amarah, semua emosi. Bahkan pernah saya kecewa sama Tuhan. Saya merasa nggak adil. Kok saya mengalami hal seberat ini Tuhan gitu. Orang lain mungkin berpikir terlalu lebay karena saya berdukanya nggak kelar-kelar. Tapi karena mereka nggak ngalamin, saya yang ngalamin. Saya yang menjalani hidup saya dengan mereka, dan saya juga yang menjalani hidup saya setelah mereka semua nggak ada. Bagaimana saya kecewa dengan lingkungan saya, bagaimana saya kecewa dengan orang-orang yang di sekitar saya kecewa dengan bahkan dengan Tuhan saya kecewa, gitu. Itu sempat terjadi beberapa saat dan beberapa fase di mana saya mengalami titik terendah dalam hidup saya. Apa itu? Bukan dari sisi ekonomi ya, Iya. tapi saya merasa seperti kejiwaan saya sudah terganggu. Sampai-sampai saya harus ke psikiater. Dan yang paling berat adalah yang saya alami adalah ketika saya 2 kali mengalami yang dibilang sakratul maut. Oh gitu. Saya melakukan penawaran kepada Tuhan untuk hidup saya yang sekarang. Saya meminta sama Tuhan, aku masih pengen hidup. Bayangkan Mbak Arianti, bayangkan saya sudah melihat badan dan jasad saya di tempat tidur, dan saya sudah di atas awan-awan. Dan saya sudah dikasih pilihan mau lewat jalan yang mana nih. Saya minta sama Tuhan, saya masih punya tanggung jawab di dunia ini. Saya masih pengen hidup Tuhan. Aku pengen menjadi saluran berkat buat semua orang. Amin. Dan Tuhan memberikan kesempatan saya untuk bisa Bertahan. hidup lagi. Dan tiba-tiba saya merasa saya sudah berada kembali di dalam tubuh saya waktu itu. Dan saya waktu itu masih belum ada ke arah di mana ada keanehan dalam kejiwaan atau dalam pikiran saya, belum. Nah, suatu saat saya dinyatakan positif COVID ya. Berapa lama Bang? Itu agak lama, 20 harian. Saya kembali mengalami hal yang sama dengan yang tadi. Nah, disinilah titik awal di mana saya benar-benar titik nol dalam hidup saya, bukan dalam hal materi. Betul. Tapi dalam hal perasaan, kejiwaan, pikiran, dan lain sebagainya. Di mana mental saya itu udah benar-benar down sedown-downnya.
ternyata uang bukan segala-galanya. Jadi kalau kalian selama ini yang di luar sana mungkin berpikir bahwasanya uang adalah segalanya, uang bukan segalanya ternyata. Udah buang jauh-jauh pikiran itu. Karena saya ngalamin hal itu gitu loh. Saya ada uang, tapi saya tidak memiliki damai sejahtera dalam hidup saya. Ketika saya mengalami yang kedua kali dinyatakan COVID dan saya kritis 2 hari, saya mengalami hal yang sama. Saya sudah ada bisikan-bisikan di belakang leher saya, sekelibat ada bayangan-bayangan tentang kehidupan saya di masa lalu. Saya sudah pasrah sama Tuhan. Tuhan, mungkin ini yang dinamakan sakratul maut. Ya udah, saya siap Tuhan. Sudah seperti itu. Tapi ternyata di balik itu semuanya, dengan kekuatan saya untuk bertahan dan berdoa dan berjuang, dan saya diberikan kesempatan kembali. Makanya saya bilang tadi, saya kayak 2 kali selamat dari kematian. Kehidupan kedua ya Bang. Ada kehidupan kedua, dan Tuhan memberikan itu. Ya, betul. Nah, setelah itu terjadi, maka terjadilah peristiwa yang mengerikan. Menurut saya mengerikan. Tapi saya bersyukur saya bisa melewati semuanya. Di mana orang lain mungkin gak akan mampu untuk melewatinya. Gak akan bisa orang lain berpikir bahwasanya, oh aku akan bisa melewati ini semua. Tapi saya bisa melewatinya. Saya bisa mengalami. Mungkin orang lain gak mengalami ketika kamu mengalami halusinasi yang tingkat tinggi dan berbicara seperti di bawah alam bawah sadar, dan kamu berbicara kepada tembok yang bukan orang yang kamu anggap orang. Saya melewati itu semua. Tapi saya bersyukur banyak teman-teman yang mendukung dan mensupport saya sehingga saya bisa kembali berkarya seperti sekarang. Itu perjalanannya juga tidak semudah membolak-balikan telapak tangan. Nah, suatu ketika saya mengalami benar-benar sesuatu hal yang sangat berat untuk saya alamin. Tapi saya percaya satu hal, seluruh pencobaan atau semua cobaan yang saya miliki, yang saya alamin, tidak akan melampaui batas kemampuan saya. Yes. Saya lebih kuat daripada itu. Betul. Dan saya mampu. Dan kalian tahu nggak, kalau saya itu adalah orang yang sangat percaya dengan karma. Jadi ketika kamu menabur, maka kamu akan menuai. Ketika kamu melakukan hal baik, maka kamu akan mendapatkan hal baik. Kalau kamu lagi senang sekarang, mungkin itu karma baikmu yang dulu sekarang kamu rasakan. Kalau kamu lagi susah sekarang, mungkin ada karma buruk yang kamu lakukan dulu yang kamu rasakan sekarang. Tetapi apakah kamu akan langsung terpuruk di situ seperti yang saya alami? Tidak. Kalau saya akan tetap berdiri kokoh dan saya akan berjuang dan saya akan lalui semuanya. Orang bertanya, bagaimana caramu untuk merilis stresmu? Oke. Menyembuhkan ya. Iya, saya singkat ceritanya, akhirnya saya memutuskan untuk meninggalkan Jakarta dalam waktu yang singkat. Saya ke Yogyakarta dan saya di Jogja melakukan yang namanya self healing dan stress release, yang semua itu dipandu oleh diri kita sendiri. Dan sebetulnya yang menyembuhkan stres semua dan frustasi semua itu adalah bukan obat-obatan dan bukan orang lain, tapi aku menyembuhkan diriku sendiri gitu. Aku sangat menyadari itu gitu. Jadi banyak orang di luar sana di masa pandemi ini yang akhirnya timbul susah tidur, akhirnya asam lambung naik dan lain sebagainya. Semuanya itu obatnya adalah hanya kalian sendiri. Hatimu gembira, itu adalah menjadi obat buat kamu. Kalau hatimu susah dan galau dan terpuruk terus, maka kamu akan susah terus. Kapan kamu bisa melewatin semua itu? Nah, jadi yang perlu pengen saya sampaikan kepada teman-teman semua yang ada di luar sana, bahwa saya Atan Siahaan bisa melewatin itu semuanya, maka kalian pun pasti bisa. Kita bisa bangkit lagi, dan maju lagi, dan berjuang lagi, dan kita bisa melakukan hal-hal positif di sekitar kita. Ya, kita tabur aja kebaikan, kita tabur hal-hal positif pada orang lain, kita transfer hal positif dari kita kepada orang lain, agar kita mendapat hal yang serupa. Itu hukum timbal balik ya. Jadi kalau umpamanya ketika kalian terpuruk, kalian langsung putus asa, ya nggak bakal selesai. Kalau kalian ingat yang saya bilang tadi, ketika di mana saya mengalami titik nol dalam hidup saya, ada cobaan, ada badai menerpa saya, dan saya jatuh, sebenarnya saya nggak jatuh begitu saja. Saya jatuhnya cuma begini, tapi saya masih bisa berdiri lagi begini.
Kalau kalian putus asa, jatuhnya pasti langsung begini, nggak bisa bangun lagi, nggak bisa berdiri lagi. Kalau saya mau berdiri. Karena apa? Karena saya mau. Karena saya mau dan saya merasa saya bisa. Dan saya mampu untuk berdiri lagi dan untuk berkarya lagi. Karena masih banyak orang di sana, orang-orang di luar sana yang harus saya bagikan berkat buat mereka agar mereka juga terberkati seperti saya juga diberkati. Kuncinya adalah bahagia itu kita yang menciptakan, ya. Bukan karena orang lain dan bukan karena sesuatu, tapi dari diri kita sendiri. Bagaimana kita melihat persoalan, ujian, percobaan itu sebagai suatu anugerah. Dan pasti tabur tuai itu pasti berlaku. Bagaimana kita menabur kebaikan dalam kehidupan kita, pasti kita akan menuai kebaikan dalam kehidupan kita. Pemirsa, itulah sisi lain dari seorang Atan Siahaan. Tetaplah menjadi berkat bagi orang lain dalam kehidupan kita selama kita masih kuat.